Perkenalkan nama saya Ma'al Abrar. Saya selaku pendamping dari petani lebah. Jadi ada beberapa petani lebah saat ini yang saya awasi dan saya coba mengedukasi. Nah, awalnya lebah madu ini jenisnya adalah lebah madu Apis mellifera. Jadi kata orang lebah ternak. Boomingnya di Riau itu mulai tahun 2020, tepatnya pada bulan Agustus. Jadi kalau sekarang sudah 1 tahun. Nah, sebenarnya ini dibilang sengaja tidak kesengajaan. Pada 4 bulan yang lalu terjadi produksi yang melimpah sehingga penyerapan pasar sedikit, sehingga setiap petani itu di rumahnya rata-rata menumpuk madu. Nah, artinya kenapa ini bisa terjadi? Nah, setelah itu saya coba diskusi dengan petani, apa permasalahannya, pemasaran yang kurang optimal, regulasi yang belum, dan perannya masing-masing. Jadi petani berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Sementara ini bisa menjadi harapan ekonomi baru. Nah, setelah itu saya coba mempelajari apa itu lebah Apis mellifera, khususnya lebah madu, orang menyebutnya lebah ternak. Saya menanyakan sebenarnya sumber makanannya apa yang utama. Kenapa harus begini? Pada awal-awalnya masyarakat bertani di sekitar HTI, Hutan Tanam Industri, PT Aradabadi, yaitu di dalam Sinar Mas Group. Jadi kalau ada hutan akasia, yaitu jenis akasia carva ya, itu petani akan di situ. Nah, selama ini penempatannya itu lahannya disewa. Jadi disewa. Setelah itu kalau seandainya HTI itu panen, hutan tanam itu panen, maka petani akan pindah lagi cari tempat yang baru lagi. Nah, begitulah seterusnya. Nah, setelah saya diskusi beberapa petani, dia menginginkan, petani sebenarnya menginginkan, menginformasikan sama saya, Pak, bisa enggak kira-kira kami bisa masuk lahan Aradabadi? Pertimbangannya apa? Karena sumber nektarnya itu menjadi madunya itu utamanya adalah akasia carva. Nah, saya bilang coba saya diskusi dulu dengan pihak perusahaan, boleh atau tidak. Nah, singkat waktu saya sempat diskusi dengan Pak Budiman ya. Pak Budiman itu merupakan penanggung jawab bibit benih untuk lahan benih di Riau, khususnya untuk R&D. Jadi saya diskusi. Nah, seperti gayung bersambut, rupanya R&D juga menginginkan adanya polinator. Polinator itu adalah untuk penyerbuk sari dari kebun benih tersebut. Kebun benih. Nah, rupanya beliau juga sudah mengajukan ke pusat Sinar Mas Group untuk menyediakan atau memberikan budget untuk pembelian kotak lebah. Tapi ya mungkin bermacam kondisi saat ini belum disetujui. Nah, coba diskusi dengan saya, Pak Abrar, kira-kira bisa enggak petani lebah kita bekerja sama dengan pihak Aradabadi, khususnya kebun benih. Oke, nah waktu karena saya ulang lagi bahwasanya petani tadi minta tolong sama saya, bahwasanya bisa enggak kami masuk. Nah, begitulah prosesnya. Ini baru sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan saya coba memfasilitasi dan kita membentuk kelompok tani, ada beberapa kelompok tani. Nah, kita coba masuk ke kebun benih. Nah, artinya hari ini masih trial. Trial itu baru 2 kali panen. Ini baru 2 kali panen dengan ini. Untuk peningkatan produksi dari 188 kotak kemarin yang ada di sini, ini 188 kotak. Panen pertama waktu sampai di sini sekitar 700-an. Panen kedua sudah meningkat menjadi 800. Berarti ada 800 kilo. Nah, 800 kilo dari 188 kotak. Nah, kita berharap panen ketiga ini ada peningkatan. Karena di depan bapak-bapak sekalian yang sekeliling itu adalah akasia carva. Dan akasia carva itu akan menghasilkan nektar sampai di umur 3 tahun.
Nah, dengan adanya kita tempatkan di kebun benih, tentu di saat panen pun Cassia carpa, petani tidak pindah karena masih ada nanti di sekeliling ini. Di saat sebelah kiri nanti panen, sebelah kanan bisa jadi penanaman. Gitu. Jadi petani tidak memikirkan untuk pindah-pindah. Nah, itu. Nah, dengan ini juga saya berharap ini menjadi ikon baru atau sumber-sumber ekonomi baru di Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang Akasia HTI, tidak hanya Sinarmas Group, tetapi juga ada April. Nah, kalau kita optimalkan, 6 sampai 8 kabupaten kota itu merupakan konsesi ya, HTI, baik RAPP maupun IKPP. Katakanlah Sinarmas Group dan April. Nah, kalau ini kita optimalkan, tentu bisa menjadi ikon baru. Jadi kalau ke Riau itu harus bawa madu Riau katanya kan gitu. Nah, disitulah peran saya bisa juga memfasilitasi selain mungkin kalau dari petaninya peningkatan produktivitas khusus madu. Tapi saya berharap juga bagaimana regulasi bisa mengedukasi dan juga bisa terus berkelanjutan. Nah, untuk lingkungan, kenapa ini juga saya tertarik? Nah, Riau ini juga terkenal dengan tentang produksi asap ya, mengekspor asap setiap tahunnya. Nah, memang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan air, api, dan sebagainya. Tapi setidaknya para petani lebah ini bisa menjadi alarm pertama untuk mendeteksi tentang kebakaran lahan dan hutan di Riau, khususnya untuk gambut. Kenapa? Nah, di sini petani itu akan menjaga siang dan malam. Nah, tentu apa kaitannya dengan lebah? Lebah ini takut dengan asap. Nah, untuk investasi yang sebanyak ini, investasi satu kotaknya saja ini 2.500.000. Kalau 188 mungkin Pajero ini satu, Pak. Pajero satu di sini. Tidak mungkin ditinggal gitu. Nah, artinya kalau ini kita kroyok bersama-sama, pihak perusahaan juga mungkin menjadikan ini kontribusi sebagai dana CSR, dan juga mungkin dari pemerintah regulasi dan sebagainya, tentu ini bisa bersama-sama kita majukan. Mungkin bisa menjadi PAD baru. Nah, saat ini belum bisa karena ini individual. Nah, saat ini saya juga sudah mengajak teman-teman yang sevisi ya, artinya kita coba bekerja sama. Sebetulnya lebah Apis mellifera ini di bawah siapa? Karena kita berbicara tentang sialang, itu jenisnya dorsata, kalau disebutnya dorsata itu di bawah lingkungan hidup, KLHK. Nah, karena ini berbicara tentang ternak, tentu ini di bawah pengawasan Dinas Peternakan. Dinas Peternakan. Nah, sampai saat ini Dinas Peternakan juga belum ada turun. Tapi bagaimanapun kita sudah diskusi dan lebih lanjut. Dan kita juga sudah mengajak teman-teman khususnya dokter hewan, penyakit tanaman, nah, beberapa ini kita lihat sumber nektarnya apa yang lain dan sebagainya, supaya kualitas madu kita juga bisa meningkat dan stabil. Nah, kita berharap itu jaminan dari pemerintah, misalnya regulasi. Nah, bagaimana kita mengaturnya nanti? Harga jual terendah dan tertinggi tentu adanya sebuah regulasi. Nah, inilah dia nanti yang kita harapkan. Nah, saya berharap kepada teman-teman pers di sini juga memberikan harapan baru kepada kalangan teman-teman, khususnya ya saat ini dengan kondisi pandemi ya, ekonomi mungkin sangat apa ya, kalau orang bilang susah katanya. Tapi dengan adanya ini mungkin banyak turunan. Ini ada sumber hulunya, mungkin teman-teman bisa hilirnya. Jadi dari pengemasan, merek, dan sebagainya. Tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa juga berkolaborasi. Khusus ada petaninya cuman budidaya lebah, menghasilkan madu, mungkin dari segi produsen dan konsumen dan sebagainya. Nah, saya khawatir nantinya begini. Saya khawatirnya itu kalau ini kita dorong untuk ekspor semua, saya khawatirkan orang luar negeri yang akan sehat. Nah, kita tidak juga membumikan, artinya anak-anak kita juga tidak akan tahu madunya gitu. Nah, dari segi yang lain,
meskipun asumsi ternak ya, ternak itu bahasanya mindset kita diberi makan. Nah itu ternak. Jadi di saat orang bertanya ini akan terjadi lagi apa ya namanya, pertanyaan, ini murni atau tidak. Nah berbicara tentang ternak ya otomatis diberi makan. Bahasa ininya masyarakat yang akan meminum. Tapi di sini tidak. Sumber nektarnya aja sudah berlimpah dan tidak perlu ada tambahan lain, gula, apa ya namanya dimasukkan dan ya tidak ada yang lain. Alhamdulillah tidak ada. Pak, ini pemasarannya juga sudah ekspor ya, belum? Untuk saat ini belum. Kalaupun ada ekspor, tetapi kita titip sama teman yang sudah selama ini menjadi rekanan dengan luar negeri. Tapi kita titip. Nah, karena untuk bakunya kriteria Apis mellifera ini belum ada. Artinya kita membentuk mindset baru. Di saat kita adakan madu, orang mengatakan ini madu sialang atau apa? Nah, madu sialang atau madu peliharaan katanya, madu ternak. Nah, ini kan berbicara tentang ini. Jadi dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, saya tanyakan, permasalahannya madu ternak dan madu sialang itu tidak ada. Jadi komposisi nutrisi. Komposisi nutrisi. Nah, artinya yang dimakan oleh sialang itu juga sama. Kalaulah boleh kita dari segi lingkungan, kalaulah boleh, kita lebih mengedepankan kehewanan. Kalau bahasanya kita memperhatikan kesejahteraan hewan. Ini kita rawat, anaknya tidak kita di saat panen tidak kita tidak kita hancurkan, tidak kita peras, dan kita kembalikan lagi, bisa kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Nah, sementara madu sialang, madu dorsata itu kita akan bunuh induknya. Kita akan bunuh dan setelah itu sarangnya kita akan kita habis. Setelah itu kita peras, anaknya pun kita peras gitu. Tapi itu ranah mereka lah. Artinya inilah, mudah-mudahan ini menjadi harapan baru bagi petani lebah, itu khususnya petani yang ada di sini dan juga teman-teman yang lain di luar sana ingin praktek langsung, silahkan. Dan bahkan besar harapan saya adanya sekolah internasional tentang lebah khusus di Riau. Ini saya juga sudah konfirmasi dan koordinasi dengan pihak teman-teman di kementerian dan mereka sangat setuju. Nah, untuk itu Arara Abadi dalam hal ini kita juga sudah punya berkoordinasi, mereka siap untuk menyiapkan lahan untuk tempat edukasi Teknofarm tentang lebah dan sebagainya.